Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 27 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya, Riawan Nursatria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Kantor Pos Indonesia Cabang Pati mengungkap telah mengirimkan sebanyak 353 surat yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Surat tersebut berasal dari aksi masyarakat Pati Bersatu yang sebelumnya melakukan long march dari alun-alun Pati ke kantor pos pada Senin 25 Agustus 2025 lalu. Eksekutif Manajer Kantor Pos Indonesia Cabang Pati, Yudi Adianto, menyampaikan bahwa total sebanyak 353 surat telah dikirimkan ke KPK RI pada hari yang sama saat aksi berlangsung, yaitu Senin 25 Agustus 2025. Sementara pada hari berikutnya, pada Selasa 26 Agustus hingga pukul 11 siang, ia kembali menerima 2 surat serupa dari masyarakat. Surat-surat ini berisi desakan agar KPK RI segera memeriksa, menetapkan tersangka, dan menangkap Bupati Pati Sudewo. Dugaan yang dilayangkan terkait dengan kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, khususnya proyek jalur ganda Solo Balapan, Kadipiro, dan Kalioso. Yudi menambahkan operasional kantor pos kini telah kembali normal setelah sebelumnya menyiagakan 9 loket utama dan 2 loket cadangan demi mengantisipasi lonjakan pengirim surat. Khusus pada 25 Agustus lalu, ia mencatat adanya peningkatan pengiriman surat hingga 20% dibanding hari biasa. Sampai adanya aksi damai itu di siang hari dan sampai dengan malam kita rekap adalah sejumlah 353 surat yang kita kirimkan. Di hari itu kemarin menggunakan layanan kilat khusus itu estimasi 2 hari, dan hari kemarin juga di malamnya sudah kita kirimkan gitu ya. Jadi estimasi di 2 hari. Untuk hari ini sudah ada yang berkirim surat lagi atau seperti apa, Pak? Untuk hari ini, untuk di loket kami tadi barusan kita cek ada 2 surat yang sudah kita terima, dan untuk di kantor pos cabang lainnya masih nihil ya, belum ada. Jadi update hari ini. Mayoritas masyarakat memilih menggunakan layanan kilat khusus dengan estimasi waktu tiba di Jakarta dalam 2 hari. Yudi juga menegaskan komitmen seluruh jajaran kantor pos Pati untuk terus melayani masyarakat sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap Pos Indonesia dalam menyampaikan aspirasi kepada pemangku kebijakan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Masyarakat Pati Bersatu kini tengah fokus menggalang donasi untuk mendukung aksi demonstrasi langsung di depan kantor KPK RI. Dalam waktu 7 hari, donasi yang terkumpul tercatat telah mencapai lebih dari 160 juta rupiah. Pasca aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 lalu yang menuntut lengsernya Bupati Pati Sudewo, gelombang protes masyarakat belum mereda. Mereka yang tergabung dalam masyarakat Pati Bersatu kini bersinergi menggalang dana secara terbuka. Lokasi penggalangan dipusatkan di sebelah barat kantor Bupati Pati dan mendapat antusias tinggi dari warga. Penggalangan dana dimulai sejak 19 Agustus 2025 hingga 25 Agustus. Donasi yang berhasil dikumpulkan telah mencapai 160 juta rupiah lebih, dan jumlah ini terus bertambah. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Hanif Wagirin menyampaikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan massa aksi ke Jakarta, termasuk penyediaan moda transportasi berupa 10 unit bus yang rencananya akan terus bertambah sesuai kebutuhan. Menargetkan, tapi harapannya ya banyak yang ikut ke sana. Untuk mekanismenya kita ada pendataan, ada pendaftaran. Ya seperti dari mana, terus nomor HP. Sementara jumlah bis yang resmi untuk berangkat ke Jakarta itu sudah ada 10 bis. Dan mungkin akan bertambah seiring waktu nanti. Persiapannya sejauh mana, Mas?
untuk yang ke KPK nanti? Ya sudah sangat jauh karena sudah ada bis, donasi juga sudah jalan. Ya surat sudah masuk. Ya tinggal siapa yang mau ikut daftar. Ya harapannya ke depannya jangan malu-malu lah untuk daftar, datang ke posko. Tidak apa-apa. Hanif juga menambahkan bahwa persiapan menuju aksi besar-besaran di kantor KPK RI pada 2 hingga 3 September 2025 mendatang sudah cukup matang. Selain transportasi dan pendanaan, surat desakan kepada KPK juga telah lebih dulu dikirimkan sebagai bagian dari bentuk aspirasi masyarakat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Seorang warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah harus menghadapi kenyataan pahit. Setelah terlilit utang koperasi sebesar 20 juta rupiah, rumah yang selama ini ia tempati bersama keluarganya dilelang sebesar 102,7 juta rupiah dan kini terancam digusur. Lelang dilakukan setelah ia menunggak cicilan selama 18 bulan. Hadi Sasmito, 44 tahun warga desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, kini terancam kehilangan tempat tinggal. Rumah yang ditempatinya selama bertahun-tahun bersama keluarga akan dieksekusi oleh pemenang lelang. Kisah ini bermula pada tahun 2016 saat Hadi mengalami kesulitan ekonomi dan memutuskan meminjam uang sebesar 20 juta rupiah dari sebuah koperasi dengan jaminan sertifikat tanah. Namun dari pinjaman tersebut, Hadi hanya menerima 11 juta rupiah karena sisanya dipotong untuk biaya administrasi dan pengurusan sertifikat oleh notaris. Dana itu digunakannya untuk merantau ke Kalimantan. Sayangnya kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik membuat Hadi gagal membayar cicilan pokok sebesar 1,12 juta dan bunga Rp400.000 per bulan selama 18 bulan berturut-turut. Usai kembali dari perantauan, Hadi mengaku sempat ingin melunasi tunggakannya. Namun ia justru terkejut saat menerima surat pemberitahuan bahwa rumahnya telah dilelang oleh KPKNL Semarang dengan nilai 102,7 juta rupiah, jauh di bawah harga pasar tanah dan bangunan di wilayahnya. Seharga 102.700.000. Dulu itu keadaan situasi memang tidak memungkinkan untuk usaha bangkrut di luar Jawa kan. Ada pemberitahuan mau dilelang, udah pernah datang ke sini, sudah saya tawar 40, tapi bilangnya mau dilelang. Nah, tahun 2023 itu tautannya sudah ada pemenang lelangnya. Itu terjadi peralihan sertifikat itu tahun berapa Pak? Yang tahu? Tahu saya itu 2023. Kalau pelelangnya kapannya tidak tahu. Jadi pelelangannya juga nggak tahu ini? Sama sekali tidak tahu. Tidak pernah tahu ada pemberitahuan sama sekali. Begitu jangan tahu bahwa sertifikat itu dari nama. Ada yang mau minat sama mau membeli rumah saya, sama rumah tanah saya. Tahunya dari situ. Dulunya kan saya sering merantau. Sekarang Harapannya nanti seperti apa? sekarang yang diinginkan apa Pak? Ya semoga pihak Bu Lydia sama yang pemenang lelang itu pakai hati nurani lah. Gimana kita itu kekeluargaan, gimana kita ya aku nggak nuntut kembali langsung segitu ndak. Istilahnya gimana? Cari solusi. Ya solusi terbaik keluargaan kalau bisa seperti itu. Sementara itu, kuasa hukum Hadi, Khoirin Nizar Al-Qodari, berharap pihak koperasi maupun pemenang lelang dapat duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Menurutnya, koperasi sejatinya berlandaskan asas gotong royong, bukan menyebar anggota dalam jeratan utang dan menghancurkan. Sertifikat, tetapi saudara Hadi klien saya merasa dirugikan karena apa? Karena saudara Hadi ketika ada itikat baik, ketika ada surat peringatan dari kantor koperasi, dia beritikat baik, dia akan memberikan pengembalian sebesar 40 juta, tetapi informasinya dari koperasi meminta untuk dilelang. Maka dari itu, dari pihak kami sebagai pendampingan hukum dari saudara Hadi di sini meminta kepada koperasi maupun dari pemenang lelang untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena pada prinsipnya asas koperasi dan asas kekeluargaan gotong royong
gotong royong demi kemakmuran anggota tersebut. Tapi pada prakteknya unsur-unsur terkait dengan kekurangan atau memang waktu itu kekurangan dari pihak klien kami menjadikan dasar untuk dilelang tersebut. Pas dia ingin ngembalin uang itu belum dilelang ya Pak? Belum dilelang. Tahun berapa berarti? Itu 2019 ketika di surat pernyataan beritikat baik tapi tidak direspon. Jadi jatuh tempo ke lelang berapa lama Pak? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun. Dari 2 tahun itu ada pembicaraan gitu kan? Nah itu pembicaraan terakhir kita di itikat baik akan mengembalikan 40 juta itu. Dan kurun waktu 2 tahun itu? Iya. Secara lisan saya datang untuk meminta jadwal untuk bisa ketemu, tapi sudah 1 minggu lebih tidak ada titik temu. Bahkan telepon saya sudah tinggalin nomor telepon, tapi tidak ada itikat baik. Gitu. Saya curiga ada kerjasama antara koperasi dan balai lelang. Karena di situ utang 20 juta sampai dilelang tanah rumah itu hilang semuanya. Dan pemenang lelang ada di sini. Ini status kooperasinya gimana Pak? Tadi saya dapat info dari pegawainya kalau koperasi ini sudah tutup. Ya. Kapan? Alamat sini. Untuk sejak kapan mungkin informasinya setelah Bu Lydia pensiun, saya kurang tahu Bu Lydia pensiunnya kapan. Karena waktu itu pimpinannya adalah Bu Lydia, notaris Lydia. Oh, melihat koperasi ini kan sudah tutup. Terus Ya. langkah selanjutnya gimana Pak? Langkah selanjutnya tetap kita akan minta pertanggungjawaban saudara Lydia, dan terkait dengan hal ini kita akan mungkin kita laporkan pidana atau perdata, kita buat gugatan atau bagaimana, kita baru mengkaji perkara ini. Dan di sini kita masyarakat kecil kasihan utang 20 juta sampai dilelang. Dan di situ kemarin dari pihak klien kami ada orang yang ingin mengusir dari rumah. Karena itu udah ada pemenang lelangnya. Pas pengusiran nggak ambil berapa? Kurang lebih 1 bulanan. 1 bulan kemarin ada orang yang datang mau membeli tanah itu dan menyuruh yang tinggal di rumah untuk keluar. Kisah ini menjadi potret nyata bagaimana utang bernilai kecil dapat menjelma menjadi bencana besar ketika sistem tak mengedepankan rasa keadilan. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Ratusan perangkat desa di Kabupaten Rembang merasa gelisah. Wacana pembatalan surat edaran yang mengatur masa jabatan mereka dinilai akan merugikan. Jika aturan itu dibatalkan, usia purna tugas yang semula 65 tahun akan dipangkas menjadi 60 tahun. Kondisi ini mendorong perangkat desa yang tergabung dalam paguyuban 579 bergerak cepat. Pada Senin 25 Agustus lalu, mereka melayangkan surat penolakan kepada Bupati Rembang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sukirno, perwakilan paguyuban, menjelaskan perubahan usia purna tersebut akan berdampak besar bagi rekan-rekan sejawatnya. Setidaknya ada 260 perangkat desa yang langsung terdampak jika pembatalan surat edaran benar-benar dilakukan. Sukirno menegaskan sesuai aturan yang berlaku saat ini, perangkat desa diberhentikan pada usia 65 tahun. Namun, wacana pembatalan surat edaran mengembalikan batas usia purna menjadi 60 tahun. Menurutnya hal ini tidak adil dan sangat merugikan. Lebih lanjut, Sukirno mengungkapkan ia telah mencoba meminta penjelasan langsung kepada Dinpermades. Namun hingga kini, draft pembatalan surat edaran belum jelas bentuk dan statusnya. Ya, terima kasih untuk agenda pada siang hari ini. Kita mengirim surat kepada beliau, Bapak Bupati dan Dinpermades. Ya. Intinya bahwa kita menindaklanjuti isu yang kemarin, karena memang ada rencana untuk pembatalan SE yang kaitannya dengan perangkat 579. Nih. Jadi intinya bahwa kami beserta rekan-rekan ya, menindaklanjuti rapat di kemarin di Caruban dari Jumat itu memang kita menyatukan diri kaitannya dengan proses rencana pembatalan SE tersebut. Untuk harapan kami ya nanti dari teman-teman dari Prokopimda ya paling enggak nanti Pak Bupati ya saya harapkan untuk membatalkan rencana yang surat yang rencana akan dikeluarkan lewat Dinpermades atau pembatalan SE 579. Jadi nanti kalau memang dengan
jalur ini nanti kita tempuh dan kami alhamdulillah didampingi oleh Pak Muin selaku pengacara, advokat yang kita tunjuk untuk mendampingi teman-teman ya, teman-teman untuk mengawal mediasi nanti yang dia lakukan dan audiensi dengan Bapak Ibu Dewan khususnya di Komisi A. Dampak dari pembatalan SE nanti kira-kira? Kalau dampak pembatalan SE itu memang dampaknya lebih besar karena memang untuk perangkat yang diangkat sesuai dengan Undang-Undang 579 dan Perda nomor 10 tahun 82 itu kemarin datang 260. Sementara itu, kuasa hukum Paguyuban Abdul Munim menegaskan perangkat desa seharusnya tetap bekerja sesuai kontrak dan SK yang telah ditandatangani. Menurutnya, usia 60 tahun adalah batasan yang berlaku untuk ASN, sedangkan perangkat desa bukan ASN. Oleh karena itu, aturan yang sama tidak sepatutnya diterapkan pada perangkat desa. Kemarin ditemui teman-teman rekan perangkat desa yang mengatasnamakan Angkatan 579 ya. Itu berawal dari munculnya, itu kan berawal dari undang-undang yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan desa itu, kalau nggak salah tahun 2014-2015 ya. Kemudian muncul lagi di undang-undang desa Pak ya, tahun 2024 ya. Ya, itu kemudian ada pergeseran analisa, ada tafsiran-tafsiran yang kemudian dianggap itu merugikan perangkat desa. Terlebih terkait dengan masa bakti atau masa purna. Di Undang-Undang 14 tahun 2014 dan 2015 itu pada prinsipnya bahwa perangkat desa yang sudah bekerja sesuai dengan kontrak yang ditandatanganinya, maka dikembalikan kepada kontraknya. Yang dimaksud 60 itu adalah ASN. Jadi karena perangkat desa itu bukan ASN, maka tetap kerja seperti semula dan berdasarkan kepada kontrak SK-nya yang sudah ditandatangani, yaitu 65. Kemudian pada saat itu debatable kan, waktu mau Pilpres kemudian mereka berbondong-bondong ke Jakarta, kemudian muncullah SK yang dikeluarkan oleh Kemendagri, yang diturunkan SE ya, surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri, kemudian diturunkan kepada gubernur dan diturunkan kepada bupati. Pada saat itu Pak Hafid, intinya bahwa perangkat desa angkatan 579 ini tetap bekerja sebagaimana yang telah di-SK-kan 65 tahun. Ya, artinya tidak ada masalah. Hingga berita ini diturunkan, dokumen permohonan pembatalan sudah diterima oleh bidang P3D Dinpermades. Namun pihak terkait belum memberikan konfirmasi resmi kepada media. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kabar pergantian Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Ia disebut telah digantikan oleh mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Menambahki hal tersebut, Bambang Pacul membantah adanya pencopotan dirinya dari jabatan tersebut. Isu pergantian Ketua DPD PDIP Jawa Tengah akhirnya mendapat kejelasan. Saat ditemui di kantor Marhaen Kota Semarang, FX Hadi Rudiatmo tampak memasuki kantor DPD PDIP Jawa Tengah untuk bertemu langsung dengan Bambang Pacul. Usai pertemuan, Rudi menjelaskan bahwa kedatangannya salah satunya untuk menyampaikan penugasannya sebagai pelaksana tugas Ketua DPD PDIP Jawa Tengah selama 3 bulan ke depan. Ia menambahkan proses penunjukan pengurus baru menjadi kewenangan Ketua Umum dan DPP Pusat yang dilakukan melalui mekanisme penjaringan mulai dari tingkat PAC, DPC, hingga DPD. Rudi juga menjelaskan bahwa pergantian tersebut bukan merupakan hasil pencopotan, melainkan bagian dari proses regenerasi dan penyegaran struktur partai. Diperpanjang sampai 2025. Ya sudah, apa yang dilakukan oleh Pak Ketua DPD Mas Bambang Pacul itu kita lanjut. Termasuk tugasnya Pak Rudi adalah mempersiapkan pemilihan pengurus baru itu ya. Oh enggak, ya itu harus menyelesaikan penjaringan dan penyaringan calon ketua DPD, PAC, DPC dan PAC. Namun semua kan yang memutusin yang ketua DPP. Tadi saya kapan sih Pak sama Pak Pacul? Ya perkenalan. Jadi bukan untuk mencopot Mas Bambang Pacul itu tidak ada kan, sebenarnya di printer. Pak Rudi ada berapa poin ketemuan tadi Pak? Ya? Ada berapa poin ketemuan tadi Pak? Ya pertemuannya yang perkenalan toh. Nah nanti setelah besok ada di sekolah partai itu apa yang harus dibicarakan, nanti saya baru koordinasi dengan sekretaris untuk mengadakan rapat internal DPD dulu. Sementara itu, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memberikan klarifikasi mengenai posisinya saat ini di PDIP. Ia menyatakan bahwa keputusan dalam Kongres merupakan keputusan tertinggi partai yang wajib dihormati. Bambang menjelaskan dalam ADART partai ditegaskan bahwa kader tidak diperkenankan merangkap jabatan. Sementara dirinya sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP, Sekretaris Fraksi sekaligus Ketua DPD. Ia pun berharap FX Rudiatmo dapat menyolidkan partai dalam menghadapi berbagai pertarungan elektoral ke depan. Meski hasil pemilu legislatif lalu tidak sesuai harapan, Bambang mengklaim dirinya masih memegang kendali politik di Jawa Tengah. Bambang Pacul juga menegaskan kesetiaannya kepada PDIP. Ia menyatakan akan tetap berada di partai berlambang banteng tersebut, sekalipun jika suatu hari sudah tidak lagi dipercaya memegang jabatan apapun. Di partai, oke. Nah dari keputusan Kongres itu sudah dinyatakan bahwa tidak ada hari ini yang rangkap jabatan. Jadi karena nggak boleh ada rangkap jabatan, itu yang tidak bolehkan keputusan di dalam ADART ya. Maka salah satunya yang rangkap jabatan itu Pak Bambang Pacul, karena menjadi ketua DPD sekaligus ketua DPD. Satu.
Pak Oli Dondo Kambi, Bendara Umum yang Neraka Ketua DPD. Pak Said Abdullah, itu Jawa Timur. Kalau Pak Oli Sulawesi Utara. Kemudian SP Jayanti PLT itu nggak dibikin, tapi satu orang itu harus fokus dan berjuang partai dan tidak jabatan. Mas Bambang nggak merasa dicopot ya? Silakan, itu kan pilihan diksi. Pilihan diksimu itu dicopot. Kalau nonton pilihan diksi yang lain dipecat. Mana pilihan diksinya? Itu yang benar adalah ini di dalam rangka ini tidak akan ada suatu orang Pak, harapannya ke Pak Rudi apa Pak? Megang kepada Pak Rudi. Itu semua kader partai harapannya sama. Bagaimana partai solid dan di dalam pertemuan elektoral kita menang. Lagi tidak harus Jawa Tengah walaupun masih menang tapi turun suara untuk pileg, untuk pilgub belum pernah kalah baru kemarin. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Memasuki musim panen tembakau tahun ini, petani di Kabupaten Kendal mengeluhkan anjloknya harga jual. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan kualitas tembakau menurun drastis. Banyak tembakau yang sudah dijemur justru terkena hujan, berubah warna menjadi hitam dan tidak laku di pasaran. Kasani, petani asal desa Ngampel, Kendal, menyebut tembakau rusak akibat hujan hanya laku sekitar Rp10.000 per kilogram. Sementara tembakau kering dengan kualitas baik dihargai Rp42.000 hingga Rp43.000 per kilogram, jauh menurun dibanding tahun lalu yang dapat mencapai Rp75.000. Ia menjelaskan jika tembakau terkena hujan, kadar nikotinnya menurun. Ciri fisiknya, daun tembakau terasa kurang lengket saat dipegang. Tembakau berwarna hitam dianggap rusak, sementara yang agak kekuningan masih dapat dijual dengan harga lebih baik. Yang hujannya itu mati. Oh, warnanya hitamnya Pak. Kalau dikeringkan, kalau ada hujannya jadinya merah nih semua ini nggak jadi. Oh, nggak jadi. Kalau itu dijual harganya sampai berapa itu kalau yang rusak? Itu yang merah itu? Iya. Ya itu 20, 25 kalau laku, kalau nggak laku ya 10.000. Oh, di tembakau ini. 2 hektar. 2 hektar. Ya. Rusak yang itu kalau di Rajang kalau nggak panas hujan ya kayak gitu. Rajangan itu 2 keranjang tuh. Ya 2 yang kemarin. Iya. Ya, sampai 300 sampai 300-an. Kalau saat ini Pak? Saat ini ya aja pada harganya hancur ya. Bobotnya nggak ada. Oh, bobotnya nggak ada ya. Harapan petani seperti apa Pak? Harapan petani ya ini ya udah ngeluh semua hancur. Hal serupa disampaikan oleh Kasidi, petani dari Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel. Menurutnya, harga tembakau tahun ini turun sekitar 40% dibanding tahun lalu. Selain faktor cuaca, ia menyebut beberapa perusahaan rokok juga belum menyerap tembakau dari wilayah Kendal. Mahal dulu sampai 75. Pak, lah ini penyebabnya apa Pak? Ya biasa hujan. Oh, hujan. Bandengnya ora wayahe Pak. Ya. Jadi kualitas tembakunya sendiri seperti apa kalau dibandingkan tahun lalu Pak? Ya kualitasnya mungkin jangan rendah nah. Oh rendah ya. Terus harapan petani sendiri seperti apa Pak? Harapannya? Iya. Harapannya ya semoga ya cepat laku kembali. Mahal. Berapa hektar Pak luas lahannya? Yang ditanami Pak Haji sendiri? Hanya 1 hektar. Oh 1 hektar. 1 hektar itu biasanya keluar berapa Pak? Apanya? Kalau 1 hektar itu keluar berapa keranjang jadinya? Keranjang tuh 50 ya? Sekitar 50. Sekitar 50 Pak. Tapi kalau sekarang Pak? Sekarang? Ya sekarang ya separuhnya. Oh separuhnya. Penyebabnya memang cuaca atau apa Pak? Ya, cuaca hujan tuh. Banyaknya dibuang. Banyak yang dibuang ya. Biasanya berapa kali panen Pak tembakau itu? Normalnya tuh 12 kali ya. Ya 15 kali bisa. Oh 15 kali ya. Para petani berharap harga tembakau dapat kembali stabil seperti tahun-tahun sebelumnya.
Namun dengan kualitas panen yang menurun, mereka pesimis harga akan kembali tinggi dalam waktu dekat. Mereka juga berharap ada perhatian dan solusi nyata dari pihak terkait agar jerih payah mereka tidak terus merugi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Ratusan peserta bersaing memperebutkan gelar juara dalam ajang Ninja Warrior tradisional yang digelar di lapangan Desa Sumber Jati Pohon untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Tak hanya kaum pria, para wanita pun antusias mengikuti lomba ketangkasan ini dan unjuk kemampuan melintasi berbagai rintangan yang telah disiapkan. Ayo supporternya Mas Dion mana? Kepala Dusun Klejok, Desa Sumber Jati Pohon, Nuryanti, selaku panitia acara menyebutkan bahwa lebih dari 300 peserta turut ambil bagian dalam lomba ini yang terdiri dari kaum pria maupun wanita. Ia menjelaskan kegiatan dalam rangka menyeramakan HUT kemerdekaan ini berlangsung selama 2 hari. Selain lomba Ninja Warrior tradisional, digelar pula berbagai perlombaan lainnya seperti egrang, bakiak, dan laju tampah. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan jalan sehat dan pembagian hadiah. Lebih lanjut, Nuryanti menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah mengenang kembali berbagai permainan tradisional tempo dulu, sekaligus menjadi ajang mempererat kebersamaan dan kekompakan antar warga. Tak sekedar memantau jalannya lomba, Nuryanti yang juga menjadi panitia turut andil langsung sebagai komentator untuk menyemangati para peserta dan membangun suasana meriah di arena perlombaan. Ia juga memaparkan bahwa peserta berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perangkat desa, kelompok tani, anggota BPD, hingga pegawai perhutani. HUT RI yang ke-80 untuk Desa Sumber Jati Pohon sendiri ini beda dari yang lain. Kegiatannya lomba warrior, Ninja Warrior, sama lomba antar dusun itu untuk hanya egrang untuk tradisional, biar masyarakat Desa Sumber Jati Pohon itu mengenang alat-alat tradisionalnya zaman dulu. Untuk pesertanya sendiri ada berapa banyak Bu yang ikut? Untuk pesertanya sendiri lebih dari 300 orang. Itu warga Jati Pohon sendiri atau ada yang di luar warga Jati Pohon? Untuk warga Jati Pohon sendiri itu yang beda itu dari lembaga. Ada dari kelompok perhutani, juga ada mengikuti dari kelompok tani, juga dari LPMD, dari BPD pesertanya itu. Tapi itu semua rata-rata warga Jati Pohon, yang selain warga Jati Pohon dari perhutani. Lalu melalui kegiatan ini harapannya bagaimana Bu? Untuk melalui kegiatan ini harapannya supaya masyarakat itu bisa untuk mengenang jasa para pahlawan, tidak harus berperang, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk kegiatan ini berlangsung selama berapa hari Bu? 2 hari. 2 hari. Hari ini lomba-lomba, untuk besok pagi jalan siang serta penyerahan hadiah. Untuk lombanya itu berarti ada Ninja Warrior, terus ada apa lagi Bu? Ada Ninja Warrior, egrang itu satu paket untuk lomba tradisional. Cuma itu saja Mas. Kegiatan semacam ini diharapkan dapat menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan melalui aktivitas positif yang mendorong kemajuan desa. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Polemik terkait insentif pajak yang diterima Bupati Rembang Harno sempat memicu perdebatan di ruang publik. Menanggapi hal tersebut, tim advokasi Bupati Harno akhirnya memberikan klarifikasi resmi yang menegaskan bahwa penerimaan insentif tersebut sah secara hukum dan memiliki dasar regulasi yang jelas. Anggota tim advokasi Harno Hanis, Abdul Munim, menegaskan bahwa pemberian insentif pajak kepada kepala daerah bukanlah hal baru, melainkan sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Mekanisme insentif ini diatur dalam peraturan pemerintah terkait bagi hasil pajak, sehingga penerimaannya dinilai sah dan tidak menyalahi aturan.
Terkait informasi yang menyebut Bupati Harno menerima insentif sebesar 78 juta rupiah, Abdul Munib menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi dari 2 periode kepemimpinan. Dalam kenyataannya, Bupati Harno hanya menerima sekitar 22 juta rupiah bersih untuk 1 triwulan terakhir. Sementara 44,4 juta rupiah sisanya telah diterima oleh Bupati sebelumnya, Abdul Hafidz. Ia juga menekankan bahwa pembagian insentif pajak ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pusat, bukan keputusan atau kebijakan di tingkat daerah. Dengan kata lain, kepala daerah yang menerima insentif tersebut hanya menjalankan ketentuan yang berlaku sesuai regulasi nasional. Tentu dalam kondisi seperti itu, kalau tidak dijelaskan terkait dengan kebenarannya. Jadi setelah kami itu kemarin menyampaikan beberapa pertanyaan, komunikasilah dengan Bapak Bupati terkait penerimaan itu. Kami selaku tim kuasa hukum harmonis dalam hal ini tentu keberatan dengan pemberitaan tersebut, sehingga kami perlu memberikan klarifikasi. Sebetulnya intensi pajak yang diterima oleh Bupati dalam hal ini adalah Pak Harno itu tidak sebagaimana yang diberitakan, sampai dengan 78,443 juta. Yang benar adalah bahwa Pak Bupati Harno itu hanya menerima dalam 1 triwulan kalau nggak salah ya, 1 bulan terakhir ya, 1 bulan. Jadi triwulan itu ada pembagian 3 kali. Yang bulan Januari dan Februari itu diterima oleh Bupati sebelumnya sebesar 44,400,5 sekian ya. Itu clear dan sudah terklarifikasi kepada Bupati sebelumnya. Dan Pak Harno itu total menerima bersih hanya 22 juta. Terkait dengan penerimaan tersebut itu sudah diatur di dalam PP ya, di dalam peraturan pemerintah terkait dengan bagi hasil pajak. Artinya itu secara hukum clear and clean ya, tidak ada masalah, dibenarkan dan sah secara hukum. Nah, ini kami bermaksud untuk menekankan bahwa apa yang diterima oleh Bupati tidak 78,400 sekian, tapi yang diterima hanyalah 22,400 sekian juta. Oke. Terkait dengan SK pembagian insentif itu, insentif itu memang ada di dalam SK tersebut, dan di situ sudah jelas terperinciannya berapa persen Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Dinas, dan sebagainya ya, dan yang terakhir ada THL. Abdul Munim berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat. Yang juga mengimbau agar publik lebih bijak dalam menyikapi isu-isu yang beredar, terutama di media sosial. Dengan adanya penjelasan ini, polemik insentif pajak di Kabupaten Rembang diharapkan dapat dipahami sebagai bagian dari sistem keuangan negara yang sah, legal, dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya saat ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Bandar Udara Adi Sumarmo yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah, resmi kembali menyandang status bandara internasional. Menanggapi status baru itu, Wali Kota Solo Respati Ardi mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan Bandara Adi Sumarmo sebagai bandara internasional. Bandar Udara Adi Sumarmo yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah, resmi kembali menyandang status sebagai bandar udara internasional. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 37 tahun 2025 tentang penetapan bandar udara internasional, di mana ada 36 bandara umum ditetapkan sebagai bandara internasional melalui regulasi tersebut. Menanggapi status baru itu, Wali Kota Solo Respati Ardi di Balai Kota Solo pada Senin 25 Agustus mengapresiasi pemerintahan Prabowo Subianto yang menjadikan Bandara Adi Sumarmo sebagai bandara internasional. Ia menyebut tantangan bagi pemangku kepentingan yakni bisa menarik perhatian maskapai penerbangan untuk membuka penerbangan langsung internasional dari Bandara Adi Sumarmo. Ia berharap apabila nantinya dicanangkan sebagai bandara haji dan umroh, bisa membantu pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya. Tantangannya ke depan, bagaimana caranya kita bisa menarik perhatian dari maskapai dan penerbangan internasional untuk mau membuka penerbangan rute yang ada di sini. Jadi kita ciptakan marketnya dulu, dan sesuai dengan tema yang kemarin diperbincangkan dengan Pak Gubernur, arahan beliau untuk wilayah di Bandara Adi Sumarmo, kita akan fokuskan temanya adalah untuk bandara haji dan umroh. Respati menambahkan, Pemkot Solo tengah menjalin komunikasi serta kerjasama dengan pemerintah Singapura dan China dengan harapan bisa mendorong penerbangan langsung dari Solo ke negara-negara tersebut. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Bulog Jatim dan Bappenas mempercepat distribusi beras program SPHP. Ia mengaku mengawal ketat distribusi beras medium tersebut karena sempat tersendat selama 3 bulan terakhir. Distribusi dinilai perlu lebih merata dan tepat sasaran. Beras yang digulirkan pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Perum Bulog sebagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, distribusinya di wilayah Jawa Timur terbilang kurang lancar. Pantauan di Pasar Tradisional Soponyono, Surabaya, Senin 25 Agustus, beras kelas medium ini terakhir kali distribusinya dirasa lancar sekitar 3 bulan yang lalu.
Saat itu pedagang mendapatkannya seharga Rp58.000 per 5 kg dari kios Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang disiagakan di tiap pasar tradisional. Kemudian pedagang menjualnya sesuai dengan harga eceran tertinggi HET sebesar Rp62.500 per 5 kg. Setelah itu beras SPHP kosong di Pasar Soponyono Surabaya dan kembali mendapatkan distribusi selama 2 hari terakhir melalui suplai mobil pick-up Bulog seharga Rp60.000 per 5 kg. Para pedagang di Pasar Soponyono Surabaya lantas menjualnya ke masyarakat dengan harga berkisar Rp63 hingga Rp65.000 per 5 kg atau di atas HET. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan beras medium SPHP masih banyak dicari konsumen, sehingga mendorong Bulog bersama Badan Pangan Nasional, Bappenas, agar mendistribusikannya lebih lancar lagi. Mereka bilang lebih banyak membeli medium, berarti SPHP itu memang kebutuhan yang sangat tinggi, yang tentu kita berharap bahwa Bulog bersama Bappenas, Badan Pangan Nasional, bisa terus mendistribusikan dengan lebih lancar lagi, lebih merata lagi, lebih menjangkau lagi. Gubernur Khofifah menekankan agar para pedagang menjual beras SPHP sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp62.500 per 5 kg. Sementara berdasarkan mekanisme pasar saat ini, masih dinilai wajar jika pedagang menjual seharga Rp63.000 per 5 kg. Aksi unjuk rasa sejumlah aliansi masyarakat di depan gedung DPR RI pada Senin 25 Agustus lalu berakhir ricuh. Sekitar 1.200 aparat kepolisian dikerahkan untuk membubarkan massa dan memukul mundur demonstran menjauh dari area kompleks Parlemen Senayan. Yang maju terus, ikutin saudara. 5 langkah dari saudara. Melaporkan langsung dari kawasan depan gedung DPR MPR Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 25 Agustus 2025. Situasi terkini di kawasan depan gedung parlemen ini terpantau sudah mulai kondusif. Dari pihak aparat kepolisian telah memukul mundur masa aksi yang telah terjadi sejak pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan pantauan kami sejak tadi pukul 10, aliansi masyarakat ataupun juga mahasiswa, kemudian juga dari pelajar yang kemudian datang menyuarakan sejumlah kebijakan-kebijakan ataupun regulasi yang dinilai memberatkan masyarakat, yang dimana mereka tadi sejak pukul 10 juga menyampaikan aspirasinya di depan gedung parlemen DPR RI. Dan kemudian kalau kita pantau berjalannya masa aksi ini tadi sempat terjadi adanya kericuhan sehingga pihak kepolisian ataupun aparat memukul mundur warga dengan penyemprotan dari water cannon begitu ya. Kalau kita lihat juga saat ini pihak kepolisian masih berjaga, total ada 1.200 aparat dari kepolisian ataupun TNI dan juga Polri telah disiagakan begitu ya untuk mengamankan situasi dan juga kondisi di kawasan depan gedung parlemen DPR RI. Kalau kita lihat arus lalu lintas di kawasan gedung parlemen DPR RI ini juga sudah dilakukan rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian, dan bagi Anda yang melintas ke kawasan gedung parlemen DPR RI diimbau untuk berhati-hati ataupun mencari jalur alternatif. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi demonstran di depan gedung DPR pada Senin 25 Agustus lalu. Ia menyatakan bahwa DPR terbuka menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat. Puan menegaskan pentingnya dialog dalam merespon tuntutan publik demi perbaikan kebijakan ke depan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa yang bergulir di sekitar gedung DPR RI Jakarta pada Senin 25 Agustus. Dijumpai usai menerima tanda kehormatan di Istana Negara Jakarta, Puan menyatakan pihaknya menampung aspirasi dan masukan masyarakat. Ia pun mengajak semua pihak untuk saling menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja
dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Ia memastikan bahwa DPR RI menampung aspirasi masyarakat dan terbuka untuk berdiskusi dalam melakukan perbaikan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Anggota DPR RI Sigit Purnomo atau Pasha Ungu memberikan penjelasan terkait tunjangan perumahan anggota Dewan senilai 50 juta rupiah per bulan. Menurutnya, tunjangan itu telah dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota Dewan. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan bahwa besaran tunjangan tersebut sudah melalui proses kajian. Anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo atau Pasha Ungu menyampaikan tanggapan terkait tunjangan perumahan anggota Dewan senilai 50 juta rupiah per bulan. Ditemui di Kompleks DPR Senin 25 Agustus, Sigit menjelaskan besaran tunjangan sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan anggota Dewan dalam menjalankan tugas. Ia menambahkan sejumlah anggota DPR berasal dari daerah dan memerlukan fasilitas tempat tinggal selama bertugas di Jakarta. Artinya begini, semua sudah dihitung secara baik, kira-kira begitu. Sudah dihitung secara baik sehingga semua yang menjadi kebutuhan akses ya, kebutuhan dukungan yang lain bagi DPR untuk melaksanakan kerja-kerja di DPR itu sudah terpenuhi, kira-kira seperti itu. Bahwa kemudian ada masyarakat yang menganggap kok seolah-olah berlebihan misalnya, kok seolah-olah ini buang-buang uang rakyat misalnya. Ya ini kan tidak bisa kita bicarakan terbuka di meja yang bebas. Ini harus kita dudukkan bersama, kira-kira begitu.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan besaran tunjangan perumahan telah melalui proses kajian. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyesali batalnya laga Timnas Indonesia melawan Kuwait pada pertandingan FIFA Matchday September mendatang. Erick mengaku akan berusaha mencari lawan pengganti agar pertandingan FIFA Matchday yang sudah dijadwalkan tetap berlangsung. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir menyesali batalnya laga Timnas Indonesia melawan Kuwait pada pertandingan FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung September mendatang. Penyesalan itu disampaikan Erick usai penunjukan Direktur Teknik PSSI yang baru, Senin 25 Agustus. Pertandingan Indonesia melawan Kuwait semula dijadwalkan untuk menjadi bagian penting persiapan Timnas menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai bergulir di bulan Oktober nanti. Kuwait membatalkan pertemuannya dengan Timnas Indonesia secara mendadak tanpa menyebutkan alasan yang pasti. Kita sudah jauh-jauh hari, semua sudah terkunci, kita punya planning melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon. Nah, awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apa lagi, mau uji coba aja susah sekali gitu. Erick menyebut PSSI akan berusaha keras mencari lawan pengganti Kuwait dalam pertandingan FIFA Matchday yang direncanakan berlangsung 5 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda dan gelar kehormatan kepada lebih dari 100 tokoh bangsa lintas bidang di Istana Negara pada Senin 25 Agustus lalu. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden menilai penghargaan ini penting sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi nyata para tokoh nasional. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda dan gelar kehormatan kepada lebih dari 100 tokoh bangsa di Istana Negara Jakarta, Senin 25 Agustus. Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden merupakan kegiatan yang rutin digelar dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini, tokoh-tokoh mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, mantan Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso, hingga berbagai tokoh hiburan turut dianugerahi tanda kehormatan oleh Presiden atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan di berbagai bidang. Dijumpai usai prosesi penganugerahan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang turut menerima tanda kehormatan tersebut mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan ada lebih banyak penghargaan yang diberikan bagi insan-insan di tanah air atas pengabdian yang telah dicurahkan. Sesuatu yang harus dijadikan semacam tradisi gitu, yang kita nampaknya selama ini agak sedikit kurang di dalam memberikan penghormatan-penghormatan. Karena dari 141 juga banyak diantaranya yang saudara-saudara kita itu belum pernah mendapatkan penghormatan atau penghargaan sama sekali dari negara. Padahal di bidangnya masing-masing mereka sangat berprestasi. Ada sekitar 117 tokoh yang hadir secara langsung untuk menerima penghargaan maupun perwakilan keluarga yang dianugerahi tanda kehormatan. Mensesnek pun menyebut pihaknya tak menutup kemungkinan bagi mereka yang belum berkesempatan hadir untuk dapat diberikan penghargaan itu secara langsung di kesempatan lainnya. KPK resmi menahan pengusaha tambang Rudy Ong Chandra sebagai tersangka kasus suap izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur periode 2013-2018. Penahanan dilakukan di Jakarta pada Senin 25 Agustus setelah tersangka sempat mangkir dari panggilan dan akhirnya dijemput paksa oleh tim penyidik.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan pengusaha tambang Rudi Ong Chandra atas kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan IUP di Kalimantan Timur periode 2013-2018. Selain menahan komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim Ong tersebut, KPK turut menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Gubernur Kaltim 2008-2013 dan 2013-2018, Mendiang Awang Faruk Ishak, dan Ketua Kadin Kaltim sekaligus Putri Awang Faruk, Dayang Dona Walfiaristania. Pada konferensi pers di Gedung KPK Jakarta Senin 25 Agustus, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, dalam proses penyidikan perkara ini, Rudi Ong telah mengajukan pra-peradilan pada Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu tidak diterima oleh hakim pada November 2024 sehingga proses penyidikan dan penetapan tersangka oleh KPK sah dilakukan. Kemudian KPK melakukan penahanan kepada saudara ROC untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2000 sampai dengan 10 September 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya KPK melakukan pemanggilan lebih dari 2 kali terhadap Rudi Ong Chandra, namun tidak hadir tanpa keterangan dan diduga berusaha bersembunyi dari KPK, sehingga KPK menjemput paksa tersangka Rudi Ong pada Jumat 22 Agustus di Surabaya, Jawa Timur. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nur Satria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.